Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Uswatun Sudrajat dari SMP Bakti Pelausan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan, kelas 225B, dengan fasilitator Bapak Ari Mustafa SPD MPD serta pengajar praktek Ibu Rukayah SPD MPD. Jurnal Dwi Mingguan dan Refleksi Modul 1.1. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Jurnal Dwi Mingguan Modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jurnal Dwi Mingguan ini merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh setiap calon guru penggerak. Tugas ini dibuat untuk merefleksikan semua pengalaman dan ilmu yang didapat selama 2 minggu. Di sini saya akan mencoba merefleksikan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pembuatan jurnal ini, saya menggunakan model 1 yaitu 4F. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F adalah Fact, Feelings, Finding, and Future. Yang pertama ialah Facts. Pengalaman saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak 2 minggu ini, yaitu pertama mengikuti lokakarya orientasi. Saat lokakarya orientasi, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman tentang pendidikan guru penggerak. Kemudian setelah itu, saya mengikuti kegiatan secara online di LMS. Mulai dari diri sendiri, saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya mempelajari eksplorasi konsep, berdiskusi bersama fasilitator dan calon guru penggerak lainnya. Setelah itu, saya saling sharing dan berdiskusi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapannya di sekolah. Terakhir mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Di sana saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang disampaikan oleh instruktur dan teman-teman calon guru penggerak lainnya. Yang kedua ialah feelings. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan dalam kurun waktu 2 minggu ini sangat senang dan bangga. Senang karena saya bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman tentang filosofi KHD. Saat saya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran, saya merasa senang karena ada hal yang bisa berubah menjadi lebih baik pada diri murid-murid saya. Misalnya, dahulu saya banyak melakukan pembelajaran konvensional. Sekarang lebih berpusat pada siswa. Siswa merasa senang karena kebutuhan belajarnya terpenuhi. Semangat siswa untuk bersekolah semakin meningkat. Saya juga merasa bangga karena saya bisa menjadi bagian dari guru-guru hebat di seluruh Indonesia, sehingga banyak hal yang didapat dari materi ini. Yang ketiga yaitu findings. Pengalaman berharga yang didapat yaitu ketika mendapatkan ilmu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan saat berdiskusi dengan rekan calon guru penggerak yang lain serta fasilitator dan instruktur. Banyak hal yang didapat untuk saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya. Pengalaman yang berharga yaitu mendapatkan ilmu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran KHD tersebut menyatakan bahwa tugas guru di sini adalah menuntun anak pada kodratnya, sehingga anak dapat hidup secara mandiri di masyarakat. Pendidikan harus didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak hanya itu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan harus menghamba pada siswa. Artinya, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa harus mendapatkan pendidikan yang bahagia dan menyenangkan. Ketika berdiskusi dengan fasilitator, instruktur, dan rekan-rekan calon guru penggerak yang lainnya, banyak sharing pengalaman dalam penyelesaian tantangan dalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara ini di sekolah. Yang ketiga ialah future. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara selama 2 minggu ini, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman baru. Saya akan menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas saya. Saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, memahami lebih jauh lagi tentang karakteristik siswa. Saya akan menjadi guru yang bisa menuntun kodrat siswa dan menjadi teladan bagi mereka. Kita juga harus memperhatikan kodrat zaman.
karena tidak bisa dipungkiri anak zaman sekarang hidup di era digital, sehingga guru harus mengembangkan keterampilan abad 21 untuk menghadapi tantangan zaman ini. Keterampilan abad 21 dapat dilaksanakan dengan pembelajaran menggunakan proyektor dan menuntun siswa untuk aktif bertanya, serta mengembangkan bakat dan minat mereka. Tugas guru di sini hanyalah menuntun siswa dengan berdasarkan atas trilogi pendidikan. Guru juga harus mengetahui gaya belajar siswa sehingga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan disesuaikan dengan gaya belajar. Hal yang akan saya lakukan untuk memfasilitasinya yaitu dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Juga mulai melakukan kegiatan moving class supaya siswa tidak jenuh di dalam ruangan saja. Lalu perasaan apa saja selama melakukan perubahan di kelas? Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah sangat menyenangkan meskipun membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Dikarenakan pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran yang sulit. Jadi mereka juga harus beradaptasi dengan bahasa asing. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan niat saya untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center merupakan kegiatan yang melibatkan siswa secara total dan kegiatan aksi nyata. Di sini saya mencoba melakukan moving class supaya anak tidak jenuh belajar di dalam kelas. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang saya lakukan adalah melakukan kesepakatan dengan peserta didik. Saya ajak mereka untuk sharing sehingga mereka tidak takut bertanya jika ada kesusahan dalam pembelajaran. Saya mewajibkan setiap anak untuk membawa kamus ketika pelajaran bahasa Inggris, sehingga mereka bisa dengan mudah menemukan artinya. Di samping itu, pembelajaran saya lakukan di kelas maupun di luar kelas. Jika mereka terlihat jenuh atau mengantuk, saya ajak mereka untuk ice breaking. Saya ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif, sehingga mereka merasa nyaman menerima materi pembelajaran dari saya. Lalu, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Untuk mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada peserta didik, kita sebagai pengajar harus mampu memahami karakter peserta didik, sehingga mampu menerapkan sistem pembelajaran apa yang cocok untuk kita terapkan ke anak didik kita. Kita juga bisa memasukkan beberapa praktik baik yang bisa digunakan untuk membentuk karakter anak. Pelaksanaan praktik baik ini bisa membentuk karakter peserta didik antara lain yang pertama adalah kolaborasi. Peserta didik bisa saling membantu, saling berkomunikasi dalam satu kelompok atau membantu kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama. Menumbuhkan rasa ketergantungan yang positif apabila mengalami kendala saat praktek. Yang kedua adalah mandiri. Peserta didik bisa melakukan pengendalian diri, pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan pribadinya atau tujuan yang pertama. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Peserta didik mampu menggunakan kemampuan nalarnya agar tugas praktek yang dikerjakan tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya ialah kreatif. Peserta didik memiliki kemampuan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bermakna, dan berdampak positif bagi dirinya dan orang lain. Yang terakhir adalah menuntun. Guru membimbing agar peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Akhirnya bisa menjadi peserta didik yang memiliki karakter disiplin. Selanjutnya adalah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi Anda. Yang pertama ialah perencanaan. Guru melakukan persiapan, mencari referensi bahan ajar, dan memohon izin kepala sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran outing class. Yang kedua adalah penerapan. Di sini ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah pelaksanaan pembelajaran diawali dengan berdoa. Selanjutnya, guru mengawali materi dan menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga,
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru. Yang terakhir, guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Yang ketiga adalah refleksi. Proses pendidikan dan pengajaran sekarang lebih ditekankan ke arah menuntun siswa ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodratnya, bukan menuntut siswa untuk melakukan sesuai kehendak guru. Dari bimbingan dan tuntunan guru akan tercipta kreativitas siswa yang baik dan penuh inovasi, sehingga bisa menimbulkan rasa percaya diri atau kemandirian dan rasa saling membantu atau berkolaborasi dengan orang lain atau siswa lain. Siswa akan bangga dan bahagia dengan hasil karyanya sendiri, sehingga bisa menimbulkan gagasan atau ide baru yang lebih inovasi. Dengan adanya kegiatan di luar kelas, mereka merasa lebih senang karena bisa melihat pemandangan sekitar sekolahan. Jadi, lebih mudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang Anda lakukan. Di sini saya sajikan 2 testimoni. Yang pertama dari teman sejawat, yang kedua dari siswa yang terlibat langsung dengan proses perubahan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Wahyu Widyaningrum, guru matematika SMP Bakti. Di sini saya sangat senang sekali karena saya dan teman sejawat saya bisa mengikuti program guru penggerak di sini. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Ibu Ade dengan melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruangan kelas. Menurut saya, kegiatan tersebut membuat anak menjadi lebih nyaman, tidak mudah ngantuk, dan tentu saja mempererat kedekatan antara guru dan murid. Saya sangat setuju dengan diadakannya kegiatan outing kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kaisti dari kelas 9 SMP Bakti Pelausan. Di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya selama belajar di luar kelas. Saya merasa nyaman dan enak karena saya bisa melihat pemandangan di sekitar dengan mudah memahami materi karena langsung ditunjukkan dengan materi yang disajikan oleh ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan jurnal 2 mingguan dan refleksi modul 1.1. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak angkatan 7. Selalu bergerak, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.